Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengupas tentang JavaScript. Pada video ketiga tentang variabel. Variabel itu hanya saja disingkat dengan var atau var, yaitu, nah ini adalah bentuk yang dari variabel. Jadi setelah variabel atau var itu, misalnya di sini kita kasih nama, berarti var and d, berarti nama dari variabelnya adalah d. Sedangkan value-nya di sini belum kita kasih. Apa itu value-nya? Nah, ini misalnya kita buat yang variabel berikutnya, variabel assign value. Nah, ini dia adalah value-nya yang yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari variabel dari assign value di sini misalnya sama dengan, terus di sini ada number, berarti dia value-nya adalah number. Dan untuk common misalnya nanti dia tidak dibaca di browser atau di display, yaitu dengan double slash. Double slash di sini berarti dia tidak kebaca. Yang green ini, green font ini, dia color fontnya tidak dibaca karena dia pakai double slash. Nah, oke, kita lanjutin apa aja macam-macam dari variabel di JavaScript itu. Kemudian kita lihat di sini ada 3 type atau model dari variabel. Yang pertama itu adalah variabel angka atau number di sini. Kemudian ada tag. Kalau angka langsung masukkan angka aja, baru selalu diakhiri dengan semicolon atau titik koma. Kemudian variabel tag atau sum tag, dinamain sum text di sini, yaitu kita kasih code and code baru semicolon di dalamnya, itu yang variabel di situ value-nya yang ada di dalam. Kemudian variabel yang ketiga itu adalah itu apakah lebih sederhana lagi, apakah itu true or false saja. Kemudian kalau kita lihat di sini apa manfaat dari atau fungsi dari variabel itu sendiri, maka dalam komputer itu harus ada di dalam memori komputer. Nah, itulah fungsinya kita memasukkan value-value dari variabel itu, dan jika tidak maka komputer tidak bisa untuk mengeksekusi yang, karena memang misalnya dicontoh di atas ini variabel d di sini tidak ada assign atau sama dengan. Di sini baru kalau ada sama dengan, baru dia dimasukkan value-nya, maka di situ bisa dieksekusi. Jadi kalau misalnya di komputer itu sendiri tidak diberikan value dari variabelnya itu sendiri, maka dia tidak bisa mengingat, karena di situ peran dari variabel. Dan variabel itu hanya dapat dimulai dengan letter di sini. Misalnya assign value di sini letter saja, tidak ada angkanya atau numbernya, kemudian dia underscore, itu bisa. Kayak misalnya variabel year di sini, kalau misalnya variabel year 2021, maka di situ variabel tidak bisa dieksekusi oleh. Kemudian rule yang kedua yang perlu kita pahami sekali, misalnya untuk penulisan name dari variabel itu sendiri, misalnya di sini assign value, maka kata atau huruf awal dari kata pertama itu selalu huruf kecil, jadi uncapitalized, tidak huruf besar. Tapi dikala ada kata berikutnya, maka di situ harus dengan huruf kapital atau huruf besar. V-nya di sini harus besar. Dan JavaScript sangat sensitif dengan hal tersebut. Jika itu kita salah dalam penulisan name variabel di sini, maka dia tidak bisa dieksekusi. Kemudian kita mencoba dengan nulis alert. Jadi biasa dalam JavaScript baru, memulai sesuatu yang baru, kita mencoba alert. Ini sebagai untuk misalnya di alert itu baru kita masukkan name dari variabelnya apa. Misalnya di sini year, berarti year-nya adalah di sini 30 sekian, 35, kemudian ditambah dengan sum text. Berarti sum text-nya itu adalah di sini years old. Artinya kalau misalnya nanti di browser akan muncul 36 number di sini, karena years itu dipanggil dengan alert, kemudian ditambah dengan nama variabelnya adalah sum text di sini, berarti years old, berarti 36 years old. Kita
cek. Nah, begitu kita run di misalnya di sini kita pakai browsernya Chrome, maka begitu kita langsung klik kita running pakai Chrome, maka di situ akan keluar 30 sesuai yang number yang tadi, kemudian yes all yang subtagnya. Terima kasih.